Shalom saudara, senang kita kembali bertemu di acara Menjawab Trinitas. Kita masuk episode yang ke-14 ya Pak Yehuda. Oke Pak Yehuda, mari baca pertanyaannya. Yang pertama dari 0812 sekian-sekian. Oke, sebentar Pak. Iya. Ada orang pernah berkata Abam itu dikarang Pak Eras pertanyaannya. Enggak, kita tidak sebutkan nomor telepon. Iya. Kalau di sini disebut nomor telepon. Karena nggak ada identitas. Karena nggak identitas sama sekali. Oke. Yang kedua, kita belum membaca pertanyaan sebelumnya. Betul Pak Yehuda? Yang menginput itu staf kami. Lalu serahkan ke Pak Yehuda. Saya juga belum membaca pertanyaan. Ini semua spontan. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, ya maklum kami harus melihat bahasa aslinya dan lain-lain. Karena spontan, saudara. Ya. Oke, teruskan Pak. Shalom Om Eras yang aku kasihi. Sebelumnya aku ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaannya mungkin akan terdengar atau terkesan menyerang statement Om Eras mengenai Yesus. Tapi aku benar-benar penasaran Om. Sebentar. Iya. Saya dalam pertemuan dengan para dosen-dosen, ini termasuk Pak Yehuda, ada banyak dokter-dokter, saya berkata, serang saya. Di pertemuan mahasiswa pasca sarjana yang hadir itu bisa 100 lebih. Iya. Mereka dokter-dokter, maaf calon dokter, pendeta-pendeta, ya kan, ada ketua sinode juga. Saya bilang tanya, serang saya nggak apa-apa. Soal logos, soal trinitas, justru memberi masukan, betul ya Pak Yehuda? Jadi tidak apa-apa. Ini apalagi masih muda ini panggil saya Om ini. Tidak apa-apa. Saya bisa mengoreksi kalau saya salah atau meluruskan kalau Anda kurang paham. Teruskan. Yang pertama Pak, kalau Yesus tidak pernah berdosa, apakah adil Om kalau kita yang punya natur dosa harus berjuang mengenakan logos sama seperti Yesus yang berjuang mengenakan logos tapi tidak pernah berdosa? Oh iya, kita tuh oleh pimpinan Roh Kudus mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi segala sesuatu kita nggak segala sesuatunya Tuhan Yesus, segala sesuatunya Pak Yehuda aja tidak sama dengan segala sesuatunya saya. Mungkin soal saya itu 50, beliau mungkin 20 atau 30, Yesus 1000. Tetapi bisa menjawab atau menyelesaikan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi load-nya atau bebannya atau tingkat kesulitannya beda-beda. Apakah adil? Adil, karena yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Sama-sama Roh Kudus akan pimpin kita. Dan itu bisa terjadi setelah Yesus mati di kayu salib, dan karena kematiannya ia bisa memberi meterai Roh Kudus dalam diri kita. Dan dia sudah mencontohkan bahwa dia berhasil memenuhi kehendak Allah mengenakan logos, kita juga bisa. Tetapi ingat, tingkat kesulitan masing-masing beda. Teruskan. Kata Om Eras, penjelmaan logos itu mistik. Tapi mohon maaf Om, bukankah adanya Yesus tanpa adanya persetubuhan itu terkesan mistik Om? Di mana Bapa memperanakan atau menciptakan Yesus lalu dimasukkan ke rahim Maria. Itu bukan mistik, itu supranatural. Adam juga tak aseksual loh. Ya. Itu bukan mistik, itu supranatural Allah yang luar biasa. Tapi kalau Yesus menjelma jadi manusia, itu yang mistik. Alkitab berkata Allah memperanakkan Yesus. Jadi melahirkan Yesus. Seperti Adam juga dilahirkan oleh Allah, karenanya Paulus mengatakan semua kita ini keturunan ilahi. Waktu Allah mengembuskan, Allah menaruh rohnya, nismat kayyim di dalam diri manusia. Nah itu yang saya pahami sebagai Allah melahirkan atau memperanakkan kita juga. Maka kita ini bisa segambar serupa dengan Allah. Oke, teruskan. Om Eras, aku kebetulan di kantor punya banyak teman muslim. Nah kalau misalnya mereka bertanya mengenai siapa itu Yesus, baiknya aku kasih tahu apa yang Om jelasin, which berarti penjelasan aku akan beda sendiri dari Kristen pada umumnya, atau aku jelasin sesuai dengan doktrin yang ditetapkan di Konsili Nisea. Doktrin di Konsili Nisea bukan hanya anak-anak yang bingung, orang tua pun bingung. Bukan hanya orang non-Kristen, orang Kristen pun juga bingung. Jangankan untuk mengerti, jangankan untuk menjelaskan, mengertinya pun bingung. Tapi kalau yang kamu jelaskan apa yang saya jelaskan itu boleh. Jadi, you mau nggak percaya Yesus Juru Selamat?
Dia bukan Elohim Yahweh. Dia manusia 100%. Tapi dia menjadi Tuhan. Karena dia diberi kuasa. Kitab sucimu juga berkata bahwa dia yang terbesar di akhirat dan di bumi. Ayo. Tapi kalau kau menerima Yesus berarti kamu harus sempurna seperti dia. Bukan hanya menjadi orang Kristen. Amin ya. Iya. Dan seterusnya. Maksud saya mesti jelasin semua sayang. Oke, teruskan. Om Eras boleh tolong bantu jelaskan maksud dari Injil Yohanes ditulis untuk mengcounter Gnostik itu apa ya Om maksudnya? Maksudnya gini loh, ajaran Gnostik waktu itu adalah ajaran Kristen yang dicampur filsafat Yunani. Dan itu tidak murni, itu salah. Di antara ajaran Gnostik adalah Logos itu memiliki karakter ilahi juga karakter manusia. Maka bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi punya duinatur, betul ya? Mungkin nanti kita harus bahas itu dan sumbernya harus jelas. Bukan karangan kita. Yang benar, Yesus itu punya satu natur manusia. Seperti manusia lain. Tetapi dia terus belajar mengenakan Logos sehingga dia memiliki hakikat Allah. Bagus kalimatnya. Yaitu memiliki moralitas kesucian Allah. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, itu sesat. Nah, Yohanes mengparafrasakan atau membahasakan kembali 3 Injil itu. Di 3 Injil tidak ada unsur penjelmaan. Jangan dibuat diada-adakan di Injil Yohanes. Oke, teruskan. Ini penanya kebetulan bukan mahasiswa teologi dan penjelasan Google sepertinya kurang holistik dan memuaskan. Iya, nah, waktu kamu tanya ini masih Logos seri belasan. Sedangkan Logos yang Om Eras sampaikan itu sampai 42. Itu pun saya belum bicara mengenai monoteisme Allah. Nanti saya akan bicara. Kenosisnya sudah selesai, Logosnya juga sudah selesai, tapi buku Logos baru lagi saya selesaikan. We love you. Kamu hebat. Teruskan. Masih dari penanya yang sama. Oh, masih sama? Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Om dari Eras. Om Eras, selama ini argumentasi bahwa untuk menebus dosa manusia haruslah Allah sendiri yang berkorban, itu keliru ya Om? Oh, keliru. Ya, bukan keliru 100%. Bukan Yahweh yang turun jadi manusia. Yahweh yang memperanakkan Yesus, anak Allah yang menjadi juru selamat. Bapak Yahweh yang ikut berkorban karena memberikan anak tunggalnya ini atau anak kesayangan. Terus mengapa harus manusia 100% atau ya dalam kurung Yesus yang dikorbankan Om? Ya sebab dosa dilakukan oleh manusia, maka hukuman harus dijatuhkan kepada daging yang berunsur persis seperti manusia yang melakukan dosa itu. Terus, apakah karena Yesus sudah dinubuatkan untuk menjadi Adam terakhir dan untuk membuktikan bahwa iblis bersalah karena anak manusia dalam kurung Yesus bisa sempurna seperti Bapa dalam hal moralitas? Nah, kenapa ada nubuat? Ini penting dijelaskan. Akan muncul Mesias, juru selamat dan orang-orang yang mengaku utusan Allah. Supaya dapat verifikasi siapa utusan yang benar, harus ada nubuatan. Jadi kalau ada si Dudung mengaku juru selamat, coba dilihat di Perjanjian Lama ada nggak nubuatannya? Nggak ada, palsu dia. Utusan palsu dia. Kalau Yesus dari lahirnya di kota Bethlehem, masuk kota Yerusalem, naik keledai, wah semua ada nubuatannya, bangkit hari ketiga, wes tepat presisi. Di luar dia bukan juru selamat. Yesus satu-satunya juru selamat. Jelas? Oke. Om Eras, maaf Om. Om Eras pernah menyebut bahwa malaikat itu anak-anak Allah. Namun kenapa ada beberapa tulisan kalau Yesus itu anak tunggal Allah ya Om? Oke. Anak tunggal Allah itu artinya anak yang berbeda dari yang lain. Jadi tunggal monogenes tidak hanya menunjuk satu karena Allah punya banyak anak. Nah, apakah malaikat termasuk anak-anak Allah? Bisa dilihat ya jika semua roh itu berasal dari Bapa segala roh. Tetapi di dalam Alkitab kita menemukan Beni Elohim, anak-anak Allah yang tidak seperti malaikat, bukan angelic being. Nah ini juga misteri, saya nggak bisa menjawab karena tidak ada penjelasannya. Seperti di kitab Ayub adanya Beni Elohim, itu anak-anak Allah.
tapi bukan malaikat. Tapi apakah malaikat anak Allah? Bisa dikatakan ya jika roh malaikat berasal dari Bapa. Tapi malaikat ini menjadi pelayan-pelayan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, teruskan. Aku mohon maaf kalau terkesan menyerang dan lancang, Om. Oh enggak. Pure karena aku penasaran dan berusaha untuk nggak bias, Om. Oke sayang, enggak, kamu nggak menyerang saya. Saya senang kalau diserang untuk kebaikan ya. Saya lebih belajar lagi dan bisa menjawab. Terus. Ya, Om Eras tetap semangat ya, Om. We love you, God bless you, and Rehoboth team. Ini masih ada pertanyaan tambahan. Ya. Kenapa dalam Roma 5 ayat 19, karena ketaatan satu orang, ini tidak menggunakan huruf besar ya, Om. Apakah benar ini merujuk spesifik pada Yesus? Apakah ini ada kesalahan translation karena Injil ditulis tidak ada huruf besar? Iya, memang di Injil tidak ada huruf besar huruf kecil. Pada mulanya Injil itu ditulis dalam bahasa Uncial. Ya. Uncial letter, tahu ya? Uncial letter itu semua huruf sama, ya kan? Tidak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Bahkan tanda bacanya pun nggak jelas. Ya. Makanya kalau kita membaca, mana itu yang Roma mengatakan bahwa dia adalah Allah, itu tinggal tergantung di mana taruh tanda bacanya. Coba ya, di mana itu ya? Roma 5 ayat 9 atau berapa itu? Tidak semua ayat kita hafal ya. Dia adalah Allah. Ini maksudnya Allah Bapa atau Yesus itu kan ya? Ya. Itu tergantung tanda bacanya ditaruh di mana. Ya. Oke, nanti kita akan cari ya. Oke. Nanti kita akan cari itu. Aduh, ayatnya di mana ya? Lupa ya. Dia adalah Allah. Itu tinggal taruh tanda bacanya di mana gitu. Oh iya. Tapi nanti sebenarnya akan saya bahas khusus itu. Oh ya. Iya. Nanti kita akan bahas khusus karena banyak orang salah tafsir nih. Yesus Allah kan, dikatakan dia adalah Allah. Ya sekarang tergantung gini loh. Tergantung kamu taruh di mana tanda bacanya. Iya. Lucu banget ya. Jadi memang, tapi terjemahan bahasa Indonesia kita mengarah ke situ gitu. Iya. Dan ini membuat bias ya. Iya. Jadi tergantung tanda bacanya, Pak Ya ya. taruh di mana tanda bacanya itu. Iya. Oke, yuk. Iya. Nanti kita akan lihat nanti. Ingetin saya untuk itu. Silakan, ayo teruskan. Berikutnya dari pertanyaan dari seorang yang tinggal di Sabah. Ya, ini satu kesaksian, Pak. Saya tidak bertanya, Pastor Erastus, cuma mau share pengalaman hidup saya. Sejak tahun 2019, saya melatih diri untuk membaca Alkitab setiap hari selama 1 jam. Ada yang menjadi pikiran saya dan bertanya-tanya tentang anak manusia yang di sebelah Bapa. Biasanya saya merenung dan bertanya pada Roh Kudus, siapa gerangan anak manusia ini? Dan rasanya sebulan semenjak saya bertanya-tanya, Pastor Erastus mengumumkan akan buat KKR tentang Logos. Syukur kepada Elohim Yahweh. Saya diberi jawaban melalui KKR Logos. Ini mungkin maksudnya seminar Logos ini, Pak ya. Terima kasih banyak Pastor Erastus Sabdono. Kebenaran yang Bapak sampaikan amat mahal harganya. Tidak boleh dibeli dengan ringgit. Semoga yang menuding Bapak mengatakan sesat itu dijamah oleh Roh Kudus. Kasihan mereka. Ada sesuatu yang membuat saya sesak di dada ketika saya merenungnya. Ada kalanya di office saya boleh nangis, saya boleh memanggil Elohim Yahweh dengan panggilan Bapa, walaupun kedua orang tua saya Muslim. Saya berasal dari Muslim, Pastor Erastus. Hebat ya. Iya, terlampau panjang kalau saya tulis sekarang. Next time saya akan share pengalaman hidup saya di Abam. Bagaimana saya menjadi seorang Kristen. God bless Bapak Rohaniku, damai. Waduh, ini mengharukan juga ya. Iya. Dari Sabah ya. Iya. Yang mengagumkan itu bagaimana dia menangis ya. Dia melihat kenyataan saya dibully begitu hebat oleh orang-orang. Dan ternyata yang membuli yang nggak benar ya. Iya. Ini kasihan mereka. Iya. Gitu. Kasihan orang-orang itu. Kasihan. Iya. Tapi bagaimana kita menjelaskan mereka kebenaran? Ya mereka harus dengan rendah hati belajar ya.
Oke, teruskan Pak Yuda. Berikutnya dari 0818 sekian-sekian, ini seorang wanita wira Ya. swasta. Shalom Bapak Erastus terkasih, terima kasih untuk sabarnya Bapak menjelaskan detail tentang ayat. Apa? Menjelaskan tentang detail. Terima kasih. Terima kasih untuk sabar. Oh, sabar. Kesabaran Bapak dalam menjelaskan detail tentang ayat-ayat terkait seminar Logos. Ini harta karun kebenaran yang indah sekali. Waduh, itu kita tambah dikuatkan ini. Makin kesini orang mungkin makin jelas. Iya. Jadi tidak menyerang, tapi diberkati dari khotbah-khotbah yang ada itu ya. Ya. Nah, terus Pak, mohon bertanya. Yang pertama, kekristenan lama kan selalu membawa pernyataan saat Yesus di kayu salib, dia saking beratnya menanggung dosa manusia, maka Allah dalam kurung keilahiannya hilang. Dengan kata-kata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Disinilah makanya Yesus bisa mengalami kematian. Ini pakai emoji senyum. Dengan pemahaman Logos, apa sebenarnya arti Eloi, Eloi, lama sabachthani yang dimaksudkan Yesus saat itu, Pak? kalau kita membaca surat Paulus, Yesus menyebut Elohim itu Allah dan Bapaknya. Iya. Kepada murid-muridnya dia berkata, Allahmu ya Allahku. Iya. Allahmu ya Allahku, Bapakmu ya Bapakku. Jadi yang memang Yesus itu anak, dia juga Allah, benar. Allah dalam arti dia hakim, dia juga penguasa, tapi waktu jadi manusia dia mesti menjadi hamba. Waktu menjadi manusia dia menjadi hamba. Jadi dia tidak menjadi tuan. Dia merendahkan diri dan dia menjadi hamba. Nah, jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, Yesus itu anak. Waktu disalib itu dia menjadi hamba. Memanggil Allah itu Allahnya, Elohim. Di kitab Wahyu juga Allahku dan Allahku ya Allahmu, Bapakku Bapakmu, ya itu mah jelas. Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jadi karena konsep orang dia adalah Yahweh sendiri, jadi repot, saudara. Nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa. Tapi puji Tuhan kalau bisa dimengerti kebenaran ini, ya. Oke, teruskan Pak. Masih dari penanya yang sama, bagaimana penalaran sistem penebusan dosa, Pak? Kalau Logos kan lebih menitik beratkan tentang meneladani manusia Yesus sampai sempurna, dalam kurung menjadi role model kita. Ya. Nah, dengan pengertian Logos, bagaimana memaknai korban penebus dosa? Kenapa harus disalib? Ini kenapa Yesus harus disalib? Ditebus dengan darah dan makna menanggung dosa manusia. Ini benarkah jika saya menyimpulkan begini, kita keturunan Adam yang membawa bibit dosa, Yesus menjadi manusia yang tidak berbibit dosa, tetapi bisa saja berdosa dalam kurung namun memilih tidak berdosa. Kemudian Yesus harus mati sebagai domba sempurna yang disembelih, yang mana saat kita menerima penebusan Yesus, manusia kita ini seperti diriset jadi nol, dalam kurung dibenarkan menjadi seperti Yesus ketika lahir, tidak berdosa lagi. Tetapi kemudian harus mengerjakan keselamatan dengan berjuang, taat sampai mati menuju sempurna. Begitukah Pak Eras? Terima kasih. Ini satu seminar nih. Jadi begini loh. Kalau Logos saya sedang berbicara dari perspektif bahwa kita ini harus mengenakan firman untuk menjadi sempurna. Tetapi ini tidak akan bisa terjadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Ya. Kematian Yesus di kayu salib itu memikul dosa kita. Kita orang berdosa dianggap tidak berdosa karena dosanya dipikul oleh Yesus. Ya. Tapi bukan berarti lalu kita jadi benar. Kita hanya dibenarkan walaupun belum benar. Maka memberikan kita Roh Kudus. Ya. Materai Roh Kudus itu bisa diberikan kalau kita dibenarkan. Maka tidak semua orang punya materai Roh Kudus. Sebab tidak semua orang percaya Yesus. Yang percaya Yesus yang dibenarkan. Lalu yang ketiga, kita dipimpin Roh Kudus untuk menjadi sempurna. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini proses terjadi karena penebusan Yesus. Begitu maksudnya ya. Udah, perspektif ini Anda harus tahu dulu. Tanpa Yesus tidak sampai kepada Bapa, tanpa Yesus tidak ada proses keselamatan hidup kekal. Jelas sekali? Amin. Oke. Pak, saya ingat sekarang,
Roma 9 ayat yang kelima. Roma 9 ayat yang kelima. Saya bacakan, Pak. Roma pasal 9 ayat yang kelima. Ya, Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia ya, yang ada di atas segala sesuatu. ya. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Dia adalah Allah. Iya. Nah, titik komanya di mana? Ini itu untuk Yesus, Betul. untuk Allah. Betul. Iya. Coba ulangi. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, Ya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Titik. ya. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai Dia ini selama-lamanya. Yesus atau Allah? Iya. Nah, tinggal titik komanya ditaruh di mana? Iya. Makanya orang ngotot nih, Yesus itu adalah Allah. Ayatnya ini loh. Itu bahasa Indonesia, you lihat bahasa Yunani. Ah, titik komanya di mana? Tidak jelas, karena kalau bahasa Indonesia kan hukum DMDD, ya kan? Menerangkan, diterangkan. Dalam bahasa Yunani tidak ada DMMD. Yang ada akhiran itu menentukan ini subjek atau objek. Betul. Ah, itu dia. Oke. Iya. Saya kira cukup jelas ya. Cukup jelas. Itu ayat sering jadi senjata. Dia tidak tahu itu, tergantung di mana diletakkan tanda bacanya. Iya. Iya. Bahkan tekanan pun juga bisa menentukan makna. Iya. Iya. Betul, Pak. Tekanan kata itu bisa. Iya. Yuk makan daging babi. Bukan, yuk makan daging babi. Nah, udah tekanan saja bisa merubah, apalagi titik komanya. Maaf ya, contohnya kebetulan agak terlalu ekstrim. Oke, teruskan yuk. Iya. Pertanyaan dari seorang ibu berusia 61 tahun. Ya. Shalom Bapak Eras yang Ya. dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Saya mendapat pertanyaan di grup, ini mungkin WA Groups, ya, sebagai berikut. Jika sebelum kematian Yesus hakikatnya hanya manusia, lalu kenapa Bapak memilih harus Yesus sebagai juru selamat? Kenapa hanya Yesus yang dikandung dari Roh Kudus? Sebentar. Ya. Hakikat itu apa? Hakikat itu mestinya dipahami sebagai sifat. Sifat dasar. Ya. Sifat dasar yang dimiliki Bapa juga dimiliki Yesus, juga kita miliki. Bisa kita miliki moralitas kesucian. Mengapa harus memilih Yesus? Ya, kalau Alkitab mengatakan sebelum dunia dijadikan dia sudah dipilih, memang. Kenapa hanya Yesus dikandung dari Roh Kudus? Sebenarnya Adam pun juga menerima itu. Waktu dihembuskan nafas. Itu karya ajaib. Nah, Roh Kudus itu rohnya Allah yang karyanya melahirkan manusia yang bernama Yesus ini. Seperti Adam dilahirkan oleh Allah Bapa, Yesus dilahirkan oleh Allah Bapa, dan itu karya roh Allah. Roh Allah itu ya Allah sendiri. Jelas nggak ya? Oke, teruskan. Ini masih kelanjutannya, Pak. Kenapa bukan Musa, Henok, Elia atau orang-orang kudus lainnya pada zamannya? Hanya orang yang tidak punya salah yang bisa menebus dosa orang yang salah. Sedangkan nama-nama ini kan orang-orang yang berdosa juga. Dia sendiri utang, gimana mau menggantikan utang orang? Harus orang yang tidak berhutang. Itulah Yesus yang tidak berdosa. Mestinya Adam kok yang menjadi contoh bagi kita semua, menjadi aitios atau pokok keselamatan. Tapi Adam gagal. Yesuslah yang menggantikan tugas Adam. Ya. Oke. Bukankah mereka adalah orang-orang kudus yang bergaul dekat dengan Allah, bahkan mengalami pengangkatan? Iya, misalnya, enggak. Mereka bukan orang-orang kudus dalam arti sempurna. Kalau dikatakan mereka juga mengalami pengangkatan, Henok, Musa, Elia ya. Kalau di Alkitab dikatakan mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam, itu bisa jadi orang-orang ini didakwa. Ya. Kenapa kamu di sini? Kamu nggak boleh di sini mestinya. Kamu berdosa juga. Nah, oleh karenanya Yesus pernah ditemui oleh Elia dan Musa. Ayo dong cepat tebus dosa saya. Ya. Makanya iblis tidak bisa diusir sebelum Yesus mati di kayu salib. Setelah diusir, si pendakwa itu dibuang. Tidak ada dakwaan lagi. Nah, ini juga ini tidak pasti begitu, tetapi saya memahaminya begitu. Jadi kalau dikatakan mendakwa bisa berarti begitu, juga bisa berarti kalau orang
bersalah didakwa, kamu berdosa, bisa juga artinya begitu. Ya, teruskan. Kenapa Yesus nggak diutus sebagai juru selamat misalnya pada zaman anak-anak Nuh saja saat manusianya masih sedikit? Bukankah ini lebih efektif jika bertujuan agar tidak banyak yang binasa? Kenapa mesti menunggu hingga zaman perjanjian baru? Kan manusia harus terbukti tidak mampu melakukan hukum. Manusia itu ternyata tidak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. Itu harus ada hukum Taurat. Ya. Waktu itu belum ada hukum Taurat dan belum teruji. Nah, harus sampai pada waktu yang ditetapkan Bapa. Oke, ini soal waktu ini penting sekali ya. Nanti saya akan jelaskan kalau ada waktu bahwa kedatangan Yesus itu pada waktu yang tepat. Secara politik, semua wilayah aman karena Roma, sehingga Injil bisa diberitakan dengan mudah. Secara culture, budaya, seluruh wilayah Roma itu ada dalam pengaruh bahasa Yunani, ada bahasa lingua franca, di mana orang bisa berkomunikasi dengan satu bahasa. Itu Injil luar biasa. Yang ketiga, pada zaman itu orang sedang menantikan pembebas. Makanya jangan heran kalau orang Majus datang ke Yerusalem. Karena memang orang-orang timur, termasuk orang Majus, menantikan kedatangan Mesias. Saya kira itu saja. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, ayo teruskan. Pertanyaan dari seorang pria berusia 33 tahun, pegawai swasta. Mohon izin bertanya Pak, saya pernah mendengar dari salah satu pengajaran yang mengatakan bahwa salah satu sifat Allah adalah kasih, sehingga sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah mengasihi siapa? Oh, ini pertanyaannya sih. Sebelum Allah menciptakan dunia, Allah mengasihi siapa? Maka jawaban yang muncul ada pada pengertian Allah Tritunggal, Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Berkasih-kasihan gitu. Kalau tidak, maka kesepian gitu ya. Ya, jangan menggambarkan Allah seperti manusia. Ya. Ketika dikatakan Allah adalah kasih, itu dalam konteks bahwa manusia itu dikasih oleh Allah dan tidak perlu takut berhadapan dengan Allah. Jangan takut kalau kamu berbuat dosa, kamu mengaku, kamu minta ampun karena Allah itu kasih. Dan kamu harus saling mengasihi. Ya, untuk manusia, sesama manusia, menerapkan kasih itu. Ya. Jadi kasih tidak boleh dipahami sebagai sayang menyayangi. Tahu? Ya. Jadi sebelum dunia dijadikan udah saling sayang menyayangi. Kasih tidak di situ semata. Ketika hubungan bisa konflik, ketika hubungan antar manusia bisa terjadi benturan, disitulah kasih itu dinyatakan. Kalau tidak ada benturan ya nggak usah bicara soal kasih. Udah otomatis sudah saling menyayangi. Oke? Dan jangan berpikir bahwa Allah itu seperti manusia yang bisa kesepian gitu loh. Dari kekal sampai kekal. Oke deh, teruskan. Pengertian ini bisa didapat karena saya lihat mereka mengakui eksistensi Tuhan Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Saya ingin tahu mengenai pengajaran Pak Eras tentang eksistensi Tuhan Yesus sebelum dunia ada. Nanti monoteisme akan mengajarkan hal itu. Sekarang saya belum bicara soal monoteisme ya. Dalam waktu singkat saya akan bicara mengenai monoteisme. Orang berusaha untuk membuktikan Trinitarian itu benar dari berbagai alasan. Sampai kata kudus, kok 3 kali berarti Allah itu 3. Sampai di situ dipakai. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Seakan-akan itu jadi dasar dari keberadaan Allah. Keberadaan Allah yang begitu dahsyat masa hanya didasarkan pada kalimat itu. Tunggu tanggal mainnya. Oke? Sampai jumpa di episode yang ke-15 ya. Menjawab Trinitas. Tuhan memberkati.